Pemirsa, sejumlah penolakan orang tua muncul saat wacana sekolah akan dibuka. Orang tua khawatir akan munculnya klaster baru penularan COVID-19 dari lingkungan sekolah. Ya, sementara sejumlah sekolah menyiapkan berbagai opsi menyambut tatanan normal baru. Wacana pembukaan lagi sekolah saat tatanan normal baru dimulai membuat sejumlah orang tua khawatir. Mereka enggan mengirimkan anak-anak mereka kembali ke sekolah selama pandemi belum teratasi. Kekhawatiran mereka cukup beralasan, pasalnya angka kasus positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Meski sejumlah skenario disiapkan, penerapan protokol kesehatan akan sulit dilakukan, terlebih jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah tenaga pendidik. Seperti SD Pemuda Bangsa di Depok, Jawa Barat ini. Sejak sebelum pandemi sudah menerapkan siswa duduk sendiri di setiap meja dan menyiapkan tempat cuci tangan di setiap sudut. Sekolah mengaku lebih siap jika saat ini pembelajaran tetap dilakukan jarak jauh agar siswa dan tenaga pengajar terlindung dari penularan COVID-19. Namun sekolah sudah menyiapkan sejumlah langkah jika pembelajaran tatap muka tetap harus dijalankan. Melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, tetap sekolah pun walaupun ini tetap akan menunda anak-anak masuk sekolah demi keamanan dan kesehatan. Kami tetap melakukan belajar secara online. Nah, insya Allah dengan belajar secara online ini bisa diikuti oleh orang tua murid. Hal senada juga disampaikan SMA Takmiriyah Surabaya, Jawa Timur. Pihak sekolah mengaku menyiapkan sejumlah langkah menyambut pemberlakuan tatanan normal baru meski Surabaya masih masuk zona merah tua. Sekolah akan menerapkan protokol kesehatan jika pembelajaran tatap muka dilakukan. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan, diantaranya mengurangi jumlah kursi dalam kelas, menyediakan tempat cuci tangan, penyanitasi tangan, dan pengukur suhu tubuh. Ya, karena adanya new normal ini, kami membuat alternatif ada dua pilihan, yaitu ada daring dan ada luring. Daring ini yang kami sebut dengan virtual class, sedangkan yang luring kita sebut sebagai real class. Insya Allah kami sudah membuat persiapan yang matang berkaitan dengan hal ini. Dinas Pendidikan Surabaya juga masih menunggu instruksi Kemendikbud terkait kebijakan dunia pendidikan di tengah pandemi. Jadi kita masih menunggu petunjuk resmi karena gambarannya bagaimana, teknisnya bagaimana kita belum dapat. Penerimaan siswa baru diupayakan online. Berikutnya kemudian adalah kalau memang terpaksa dia harus datang, maka perhatikan dengan ketat protokol kesehatan. Sementara Iwan Hermawan, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, meminta pemerintah menunda pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai lebih aman dan produktif di tengah pandemi COVID-19. Jumlah siswa dalam kelas harus 20 orang, sementara sekarang rata-rata 36 per kelas. Sehingga perlu buka 2 shift atau selang waktu per hari. Belum kegiatan di kantin yang pasti berdesak-desakan, dan juga ketika sholat berjamaah bagi umat Islam, dan juga pada upacara dan kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu, kami berharap untuk sementara pemerintah dan pemerintah daerah tidak melaksanakan sekolah yang langsung tatap muka datang ke sekolah, tetapi lakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, mulai dari Juli sampai bulan Desember 2020. Kegiatan belajar mengajar memang harus tetap dilakukan, namun jangan sampai keamanan dan kesehatan siswa dan guru menjadi taruhan di tengah pandemi. Tim Liputan melaporkan.